dari tindak pidana seperti korupsi, narkotika, pertambangan liar, penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar, judol, ataupun TPPO, negara memiliki kewenangan untuk merampas aset tersebut untuk dikembalikan menjadi aset negara, menjadi hak rakyat yang digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Ini Bran, lu itu wakil presiden, pejabat tinggi negara di lembaga eksekutif, bukan influencer sosmed yang bikin konten pansos. Lu udah ngapain aja untuk mempercepat proses RUU perampasan aset? Koalisi lu itu Kimples yang menguasai 83% suara di DPR. Lu udah ngobrol-ngobrol belum sama ketum-ketum partai koalisi pendukung lu itu? Kalau udah, hasilnya apaan? Tampilin itu ke publik sampai mana progresnya. Mengapa RUU perampasan aset mendesak untuk kemudian dikritisi? Rancangan undang-undang RUU perampasan aset terkait dugaan tindak pidana akhirnya secara sah masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas, prioritas yang akan dibahas sepanjang tahun 2025 ini dan 2026. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 23 September 2025. Apa yang harus kita kritisi dari RUU perampasan aset ini? Pertama, banyak kalangan menilai bahwa RUU ini tidak kunjung disahkan karena menyentuh urat nadi kepentingan elit. Sebabnya, jika RUU ini benar-benar disahkan dan dijalankan secara konsisten, dia akan menjadi instrumen hukum yang ampuh untuk merampas aset hasil korupsi. Disinilah muncul ketakutan DPR maupun pemerintah. RUU perampasan aset bisa menjadi senjata makan tuan. Di sisi lain, ada juga kekhawatiran bahwa RUU ini bisa menjadi alat represif negara yang justru menyasar rakyat. Misalnya, ada aset rakyat yang tidak jelas administrasinya, bisa dianggap ilegal, lalu disita atas nama negara. Padahal banyak rakyat yang menguasai lahan atau aset secara turun-temurun, hanya saja mereka tidak atau belum memiliki sertifikat resmi. Karena itu kita ingatkan yang harus ditegaskan adalah RUU perampasan aset harus benar-benar diarahkan untuk menyita aset hasil korupsi dan tindak pidana, bukan menyasar harta masyarakat yang sah. Yang kedua, Islam memberikan panduan bahwa aturan syariah tegas, adil, dan transparan dalam urusan harta. Islam melarang keras segala bentuk perolehan harta secara batil. Islam menegaskan dan melarang segala bentuk mengambil harta dengan cara yang haram. Misalnya saja korupsi, atau suap menyuap, atau muamalah ribawi termasuk di dalamnya pinjol, segala bentuk judi termasuk judol dan lain-lain. Dalam sistem demokrasi saat ini, hukum sering dijadikan alat untuk melegalkan kezoliman. Yang ketiga, sejak awal dalam Islam sudah ada mekanisme pencegahan korupsi. Pertama adalah dengan pejabat negara digaji secara layak agar tidak tergoda dengan korupsi. Yang kedua, harta mereka diaudit sebelum dan sesudah menjabat. Yang ketiga, setiap harta tambahan pejabat yang tidak wajar disita oleh negara. Dan yang keempat, para pejabat dipantau langsung oleh khalifah. Khalifah juga bisa menugaskan para pengawas untuk memantau kekayaan para pejabat. Inilah yang dilakukan secara nyata oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang keempat, RUU perampasan aset seharusnya tidak boleh hanya berhenti pada koruptor perorangan. Negara harusnya juga menyita aset-aset oligarki, korporasi yang kemudian selama ini menguasai sumber daya milik rakyat. Selama ini oligarki menguasai sumber daya alam, seperti emas, perak, minyak, gas, batu bara, nikel, hutan, hingga laut melalui perizinan dan undang-undang yang mereka sendiri ikut merancang bersama kemudian para politisi. Dengan cara ini, apa yang sebenarnya merupakan milik umum atau al-milkiyah amah di dalam pandangan Islam beralih ke tangan segelintir orang, yaitu oligark. Pertanyaannya adalah, beranikah kita mengubah sistem demokrasi yang menjadikan hukum tunduk pada kepentingan dan tarik ulur manusia dan menggantinya dengan penerapan Islam yang kafah sehingga seluruh kelemahan RUU perampasan aset dapat diatasi. Paham sampai di sini? Salam melek politik.